Mila itu selalu suka mengenakan lencana merah putih yang disematkan di bajunya. Di mana saja berada, lencana merah putih selalu menghiasi penampilannya. Dia memang seorang pejuang yang pernah berperang bersama para pahlawan di masa penjajahan. Sebelum bangsa dan negara ini merdeka, kini semua teman seperjuangannya telah tiada. Sering dia bersyukur karena mendapat karunia umur panjang. Dia bisa menyaksikan rakyat hidup dalam kedamaian, tak lagi dijajah oleh bangsa lain, tidak lagi berperang gerilya keluar masuk hutan, tapi dia juga sering meratap-ratap setiap kali membaca koran yang memberitakan keadaan negara ini semakin miskin akibat korupsi yang telah dianggap wajar bagi semua pengelola negara. Banyak kekayaan negara juga dikuras habis-habisan oleh perusahaan-perusahaan asing yang berkolaborasi dengan elit politik. Kini, semua elit politik hidup dalam kemewahan persis seperti para pengkhianat bangsa sebelum negara ini merdeka. Dulu pada masa penjajahan, para pengkhianat bangsa menjadi mata-mata company. Mereka tega mengorbankan anak bangsa sendiri demi keuntungan pribadi. Mereka mendapat berbagai fasilitas mewah, seperti rumah, mobil, dan juga perempuan-perempuan cantik. Dia tiba-tiba teringat pengalamannya membantai sejumlah pengkhianat bangsa di masa penjajahan. Saat itu dia ditugaskan oleh Jenderal Sudirman untuk membersihkan negara ini dari pengkhianat bangsa yang telah tega mengorbankan siapa saja demi keuntungan pribadi. Para pengkhianat bangsa adalah musuh yang lebih berbahaya dibanding company. Mereka tak pantas hidup di negara sendiri. Kita harus menumpasnya sampai habis. Mereka tak mungkin bisa diajak berjuang karena sudah nyata-nyata berkhianat. Jenderal Sudirman berbisik di telinganya ketika dia ikut bergerilya di tengah hutan. Dia kemudian bergerilya ke kota-kota menumpas kaum pengkhianat bangsa. Dia berjuang sendirian menumpas kaum pengkhianat bangsa dengan menyamar sebagai penjual tep singkong dan air perasan tep singkong yang bisa diminum sebagai pengganti arak atau tuak. Dia mendatangi rumah-rumah kaum pengkhianat bangsa. Banyak pengkhianat bangsa yang gemar membeli air perasan tape singkong. Dasar kaum pengkhianat senangnya hanya mengumbar nafsu saja. Dia begitu dendam kepada kaum pengkhianat bangsa. Mereka harus ditumpas habis dengan cara apa saja. Dan dia memilih cara paling mudah tapi sangat ampuh untuk menumpas kaum pengkhianat bangsa. Air perasan tape singkong sengaja dibubuhi racun yang diperoleh dari seorang sahabatnya, berkebangsaan Tionghoa, yang sangat mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Entah terbuat dari bahan apa, racun itu sangat berbahaya. Jika dicampur dengan air perasan tape singkong, lalu diminum, maka dalam waktu 2 jam setelah meminumnya, maka si peminum akan tertidur untuk selamanya. Tak ada yang tahu betapa kaum pengkhianat bangsa tewas satu persatu setelah menenggak air perasan tape singkong yang telah dicampur dengan racun. Dokter-dokter yang menolong mereka menduga mereka mati akibat serangan jantung. Dukun-dukun yang mencoba menolong mereka menduga mereka mati akibat terkena santet. Pemuka-pemuka agama yang mencoba menolong mereka menduga mereka mati akibat kutukan Tuhan karena mereka telah banyak berbuat dosa.